Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ansor Banser se-Kabupaten Banyumas yang saya hormati. Pada video kali ini perkenankan saya Novendi Arham Muqtadi selaku Wakil Sekretaris Bidang Organisasi PC GP Ansor Kabupaten Banyumas akan sedikit memberikan penjelasan terkait borang akreditasi pimpinan anak cabang yang rencananya akan melakukan akreditasi pada tanggal 13 Maret 2022 bulan ini berarti ya. Adapun untuk timeline kegiatan akreditasi kita bisa lihat di sini ya. Jadi untuk minggu ini silahkan sahabat-sahabat pelajari dulu borang yang sudah di-share oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi sahabat Mawi Husni Albar. Kemudian pada hari Minggu berarti silahkan pilih-pilih dokumen, kemudian tanggal 8-9 silahkan mulai diedit borangnya, kemudian tanggal upload ke aplikasi sidianmas.com, kemudian tanggal 13 kita berangkat bersama ke Banjarnegara, tapi hanya ketua PAC-nya saja ya. Untuk itu, sebelum sahabat-sahabat memperoleh username dan password yang masih dalam proses fiksasi ya. Jadi sahabat-sahabat silahkan pelajari dulu borang yang di-share. Nah, untuk video ini tujuannya tidak lain adalah untuk mempermudah barangkali ketika sahabat membaca borang ada yang perlu penjelasan. Nah, itu akan saya jelaskan di sini secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Untuk tutorial Sidianmas sendiri nanti akan kita berikan di video selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ini kita mengucapkan terima kasih ya, kami mengucapkan terima kasih dari pimpinan cabang pada pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting, khususnya pimpinan ranting yang telah melakukan akreditasi online serentak pada bulan Februari kemarin. Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Dari 209 akun pimpinan ranting yang ada di sidianmas.com, itu ada 189 yang melakukan proses akreditasi online, mengirim berkas, borang dan sebagainya, atau dalam persentase itu 90%. Tinggi ya, hanya 20 ranting yang tidak mengirimkan karena ya berbagai macam hal, atau 10%. Itu berarti sudah cukup bagus bagi kami selaku pengurus pimpinan cabang. Adapun hasil dari akreditasi ya, nilai akreditasi masing-masing ranting itu masih dalam proses upload ya secara berkala untuk sertifikat ataupun SK-nya, tapi ada beberapa yang sudah bisa dilihat di akun pimpinan ranting masing-masing. Saya ambil contoh ya, misalkan dari Cipangkong, PAC Kuncen. Itu bisa sahabat unduh sertifikat akreditasinya pada menu dashboard ya. Jadi setelah login nanti akan muncul dashboard seperti ini ya. Nah, kalau misalkan sudah muncul tertulis akreditasinya apa dan tanggal SK-nya berapa, maka di bawah akan muncul tombol download sertifikat akreditasi. Tinggal diklik saja. Kalau belum muncul ya berarti belum kita upload ya. Diklik, nanti akan otomatis terdownload dalam bentuk PDF ya. Jadi nanti sahabat-sahabat bisa mencetak sendiri kalau berkenan untuk dipajang di
markas atau sekretariat masing-masing ranting gitu. Di bingkai yang bagus gitu ya. Buat kenang-kenangan 1 tahun dapat hasil akreditasi gitu, terakreditasi. Nah, kalau sudah download tinggal diklik aja, nanti bentuknya kurang lebih ya seperti ini. Ini mohon maaf lagi agak susah sinyalnya gitu. Jadi nah seperti ini ya bentuknya, ada tanda tangan ketua, asesor, sahabat Mawi, dan saya sendiri sekretaris. Di situ tertulis berdasarkan SK nomor sekian, kemudian menyatakan bahwa ranting Cibangkong ini contohnya dari PAC Pekuncen terakreditasi A dengan nilai 80. Sertifikat ini berlaku 1 tahun. Berarti dari tanggal ditetapkan, ini tanggal 19 Februari 2022, berarti kan 19 Februari 2023 gitu. Oke, kita langsung saja ke borang akreditasinya. Untuk yang PAC ya, untuk PAC ini khusus karena waktunya cuma 1 minggu ya, kita akan buat video 2 kali ya. Untuk video kali ini kita fokuskan kepada borang akreditasi saja. Oke, ini ya covernya ya, bisa di edit ya, dibikin yang bagus, kasih ornamen-ornamen gitu ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Silahkan diisi. Borang akreditasi PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan gitu ya. Kemudian bawah halaman berikutnya adalah pengesahan. Ini yang tanda tangan 5 ya, ketua PAC, sekretaris, bendahara, kasat koryon, dan ketua RA. Nama dan ini tanda tangan ya. Sekali lagi ini bukan foto ya, ini tanda tangan virtual. Kemudian kata pengantar silahkan diisi berupa ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan seterusnya. Kemudian ringkasan eksekutif, ini ada 6 aspek ya, 6 item yang harus diisi di borang. Nah, ini ringkasannya saja, silakan ditulis masing-masing item ya sekitar 1-2 paragraf lah. Ini kalau bisa urut ya, jangan dirubah urutannya. Ini ya, jadi sistematis gitu. Daftar isinya silakan diisi, kan beda-beda nih masing-masing PAC. Halaman pengesahan, kata pengantar, halaman berapa. Ini dalam bentuk angka Romawi gitu ya. Pengesahan, kata pengantar, ringkasan eksekutif, daftar isi. Baru ketika kaderisasi ini pakai angka Arab itu 1, 2, 3 itu biasa ya. A, B, C, D sampai F. Kemudian kurang ini maaf. Lampiran-lampiran. Ini juga harus dimasukkan ini lampiran-lampiran. Oke. Selanjutnya kita masuk ke yang pertama, kaderisasi. Nah, itu isinya apa saja ini? Nama kegiatan silakan diisi, kapan ya, minimal 1 periode 1 kali ya, berarti 2 tahun sekali minimal. Kalau misalkan 2 tahun 2 kali ya bagus malah. Nama kegiatan, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, nah susunan acara, randonya silakan dibuat dalam bentuk tabel di sini ya. Nah, di sini ditulis dulu nih, diuraikan ya berapa kali gitu kan. Kemudian lanjut ke E, daftar instruktur atau pemateri bisa dibuat juga dalam bentuk tabel. Nah, untuk identitas peserta dan daftar hadir peserta setiap sesi, ini silahkan ditambahkan di lampiran. Itu karena banyak kan, ada yang 1 kali penghadiran sampai 100 gitu kan. Kemudian daftar hadir setiap sesi ini juga banyak, silahkan ditambahkan di lampiran. Adapun untuk SK panitia, surat permohonan, dan foto itu tidak usah dimasukkan di borang, diupload aja di aplikasi Sidianmas gitu. Untuk di Klatsar ya hampir sama dengan PKD gitu ya, isinya hampir sama. Nah, ini yang penting, ini yang perekrutan banser. Ini data yang dimasukkan adalah banser yang direkrut 2 tahun terakhir, tahun 2020 sampai 2022. Berarti 1 April
2020 sampai 1 April 2022. Kemudian untuk data anggota Banser, ini bisa di-download dulu template-nya seperti ini ya. Nah, ini nanti diisi kemudian di-upload lagi ke Sidianmas. Selanjutnya kita kembali ke SK Satkorean juga di-upload di Sidianmas ya. Kita lanjut ke foto. Foto anggota Banser yang direkrut itu cukup ditambahkan di lampiran aja di borang ini ya. Foto-foto anggotanya. Dikasih keterangan namanya ya, jangan hanya foto ya. Di bawahnya tulis namanya. Kemudian pembentukan kepengurusan. Ini dijelaskan dulu kapan konferensi. Kemudian setelah itu tulis data pengurus PAC dalam bentuk tabel. Kemudian untuk foto di lampiran. Nah, kemudian untuk yang diupload di Sidianmas ini adalah SK hasil akreditasi terakhir. Nah, kemudian data ranting yang terbentuk ya, itu template-nya sudah kita siapkan juga seperti ini ya. Bisa diunduh di Sidianmas, kemudian diisi, kemudian diunggah. Kita lanjut ke berikutnya, MDSRA. MDSRA ini indikatornya, kalau yang tadi Banser itu kalau pengen nilai maksimal, saya kasih kisi-kisi ya, minimal itu 100 orang dalam 2 tahun ini kalau pengen nilai maksimal. Kemudian untuk MDSRA ini paling tidak 1 bulan ada 1 kegiatan, berarti kalau dalam 2 tahun ya ada 24 kegiatan ya. Ini ya, silakan siapkan berkasnya, surat undangan, daftar presensi, foto-foto itu diupload di Sidianmas. Kalau ini ya diisi di sini di borang. Kemudian SK MDSRA juga disiapkan untuk diupload di Sidianmas. Selanjutnya pengabdian sosial masyarakat dan kepemudaan. Ini kalau pengen nilai sempurna ya 3 bulan sekali. Berarti dalam 2 tahun paling tidak ada 8 kegiatan yang dilakukan. Entah dari tingkatan PAC atau bisa ikut yang gabung sama PC gitu. Silakan diisi nama, kegiatan, tanggal, tempat, jumlah partisipan, tujuan. Nah, untuk yang diupload di Sidianmas itu hanya foto aja. Tapi tulis keterangannya di bawah ya. Fotonya jangan cuma 1. Kalau bisa juga yang beratribut Ansor Banser ya. Jangan pakai baju bebas gitu kan. Itu kan kita tidak tahu itu kerja bakti RT atau emang benar-benar giat dari Ansor Banser. Selanjutnya pengembangan kapasitas digital. Ini kalau misalkan pernah melakukan atau mengirimkan kadernya untuk mengikuti pelatihan digital, silahkan ditulis di sini atau bahkan menyelenggarakan sendiri. Ini silahkan diisi. Nah, kalau misalkan tidak ada ya kosong, berarti nggak apa-apa. Tapi yang penting ini di bawah harus ada ini laporan digital kader, yaitu jumlah anggota komunitas harus punya SK ya, SK komunitas digital. Itu 75% dari anggota PAC. SK-nya diupload di Sidianmas, kemudian silahkan tulis link media sosial di Sidianmas yang dimiliki, yang bisa diklik gitu loh, yang aktif ya. Kemudian konsolidasi organisasi, ini rapat kerja maupun rapat pengurus harian, ini silakan ditulis ya, tinggal tulis saja, sudah saya kasih keterangan ini. Kemudian yang diupload di Sidianmas adalah daftar hadir, hasil rapat, dan foto dokumentasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Ketika ini sudah diisi lengkap borang ini, silahkan diupload ke aplikasi sidianmas.com. Apabila butuh penjelasan lebih lengkap, silahkan atau sahabat Mawi Husni Albar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.